Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kita warisi dari orang tua kita? Apakah hanya warna mata dan bentuk wajah? Atau kita juga mewarisi ketakutan, trauma, bahkan dosa mereka? Hari ini kita akan membedah sebuah film psychological horror dari Belanda berjudul Diabolisch 2025, karya sutradara Tristan van Doorn. Film ini bukan sekadar jump scare murahan. Ini adalah studi karakter tentang Jessica, wanita yang hidup dalam ketakutan bahwa dia akan berakhir gila seperti ibunya. Tapi, seiring berjalannya film, kita dipaksa bertanya, apakah ini penyakit mental? Atau ada entitas jahat yang memang mengincar garis keturunan mereka? Siapkan camilan kalian, karena kita akan masuk ke dalam kegelapan. Peringatan keras, video ini mengandung spoiler berat dari awal sampai ending. Mari kita mulai bedah filmnya. Cerita dibuka pada tahun 1992. Kita melihat masa kecil Jessica yang traumatis. Ibunya, Valerie, digambarkan bukan sebagai ibu yang hangat, melainkan sosok yang labil, histeris, dan meneriakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ayahnya, Willem, terlihat putus asa memanggil bantuan. Yang anehnya, bukan dokter medis, melainkan seseorang yang tampak spiritual. Ini adalah setup pertama yang brilian. Analisis suatu trauma masa kecil. Mari kita berhenti sebentar di sini. Perhatikan color grading di adegan masa lalu ini. Warnanya pucat, desaturated. Ini melambangkan memori Jessica yang pudar, namun menyakitkan. Dari kecil, Jessica sudah ditanamkan doktrin bahwa ibu sakit. Doktrin inilah yang terbawa sampai dia dewasa. Masuk ke masa kini. Jessica sudah dewasa, punya pekerjaan, punya kehidupan. Tapi lihat matanya kosong. Dia sering melamun, zoning out. Dia mulai mengalami gejala yang sama dengan ibunya. Mendengar suara berisik yang tidak didengar orang lain dan melihat bayangan hitam di sudut mata. Di sini Jessica mencoba rasional. Dia pergi ke dokter. Dia googling gejala skizofrenia. Dia sangat takut gen gila itu aktif di tubuhnya. Tanpa ingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Dalam teknik penceritaan ini disebut unreliable narrator atau narator yang tidak bisa dipercaya. Kita melihat dunia dari mata Jessica. Jika Jessica gila, maka apa yang kita tonton di layar mungkin palsu. Sutradara Tristan van Doorn sangat pintar memainkan ini. Saat Jessica melihat sosok hitam tinggi di kamarnya, apakah itu hantu? Atau itu manifestasi visual dari depresinya? Ada satu adegan kunci di mana Jessica merasa diikuti. Kamera bergerak handheld, goyang, meniru kepanikan detak jantungnya. Ini membuat kita sebagai penonton ikut merasa sesak napas. Seolah-olah kita ada di dalam kepala Jessica yang kacau. Inilah titik balik film ini. Jessica mengunjungi temannya Eileen. Awalnya percakapan biasa. Tapi tiba-tiba Jessica tersedot masuk ke dalam visinya. Sebuah ruang hampa gelap gulita, The Void. Di sana dia mendengar jeritan. Saat dia sadar kembali ke dunia nyata, boom, Eileen sudah tewas. Dan yang paling mengerikan, Jessica berlumuran darah. Bedah adegan, simbolisme darah. Ini momen yang mengubah genre film dari drama psikologis menjadi possession horror. Jika Jessica hanya sakit mental, apakah dia mampu membunuh sahabatnya sebrutal itu tanpa sadar? Di sini film memberi clue bahwa ada pihak ketiga yang mengendalikan tubuhnya. Iblis itu tidak lagi bersembunyi, dia sudah mengambil alih kemudi. Jessica yang ketakutan dan bingung mencari satu-satunya orang yang tahu sejarah ibunya. Ayahnya, Willem. Disinilah plot twist besar terungkap. Willem akhirnya jujur. Selama ini kita mengira Valerie, ibunya, gila, ternyata salah. Willem mengaku bahwa puluhan tahun lalu mereka gagal melakukan pengusiran setan. Exorcism. Entitas yang merasuki Valerie sangat kuat, sangat kuno, dan sangat jahat. Sesuai judul filmnya, Diabolisch. Analisis Triga, dosa warisan.
Tema Sins of the Father, dosa sang ayah, sangat kental di sini. Willem menyembunyikan kebenaran demi melindungi Jessica, tapi justru ketidaktahuan itulah yang membuat Jessica lemah. Karena Jessica mengira itu medis, dia tidak mencari pertolongan spiritual. Iblis itu memanfaatkan keraguan Jessica. Ini kritik sosial yang menarik. Kadang rahasia keluarga lebih mematikan daripada penyakit itu sendiri. Juga mengalami delusi kolektif. Tulis teori gila kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like semua, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk bedah film horor lainnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.